akhirat. Kalau bencana agama, bencana akhirat, awalnya kecil. Kita ninggalin yang sunnah, biarin sunnah ini. Kita ninggalin majlis taklim, biarin seminggu sekali ini, minggu depan bisa hadir lagi. Biarin dah bulan ini kagak hadir dulu, nanti bulan depan hadirnya. Mulai dari kecil, akhirnya nanti makin kelamaan ninggalin kewajiban. Setelah ninggalin kewajiban, naudzubillah, ditakutkan ninggalkan Islam, naudzubillahi min, mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillahi min. Jadi jangan remehin maksiat-maksiat yang kecil, dosa-dosa yang kecil, karena bencana akhirat, bencana agama mulai dari yang kecil dulu tuh. Mulai kita males-malesan ngaji seminggu sekali, biarin dah malam minggu ini mah kita pengen pacaran dulu. Kita pengen jalan dulu sama cewek atau jalan sama cowok. Yang cewek, bukan yang cowok jalan sama cowok, jangan. Maksudnya yang cewek jalan sama cowok. Nah biarin dah minggu ini mah minggu depan aja. Biarin dah bulan ini bulan depan aja. Nah awalnya begitu. Nanti akhirnya kagak demen sama majlis taklim. Akhirnya kagak demen ngejalanin kewajiban. Akhirnya nggak demen sama Islam. Dan ditakutkan naudzubillah mati dalam keadaan husnul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Makanya ini kita jaga nikmat ini dengan istiqomah. Istiqomah terus hadir setiap bulannya. Kemudian di majlis-majlis masing-masing. Ini kan dari berbagai macam majlis. Nurul Hasbi setiap malam Sabtu, di Al-Wusqa, di Al-Jihad, di majlis-majlis yang lainnya. Hadir terus setiap minggunya. Ini mah cuma buat syiar doang, ngajak doang. Tapi belajarnya di mana? Belajarnya di majlis masing-masing. Belajar bagaimana cara wudhu, belajar bagaimana gerakan sholat yang benar, belajar apa aja bacaan-bacaan sholat yang benar, sehingga ibadah kita sempurna. Karena setiap ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat beliau, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala ibadah, apapun bentuk ibadahnya, puasa, sholat, zakat, baca Quran, semua ibadah yang tidak didasari dengan ilmu agama bakal ditolak, tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu, akhirnya ibadah tersebut tidak sempurna, ada kewajiban yang kurang, ada rukun-rukun yang ditinggalkan, hingga akhirnya ibadah tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita ibadah yang bentuknya ibadah hablum minallah maupun ibadah yang bentuknya hablum minan nas, yang berkaitan dengan manusia lain. Makanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada huma fa alaihi bi ilm. Barang siapa yang pengen ngejar akhirat, silakan kejar akhirat, asalkan didasari dengan ilmu. Jangan capek-capek ngejar akhirat, tidak didasari dengan ilmu, ibadahnya nggak sempurna, capek-capek doang. Pengen ngejar akhirat, silahkan kejar akhirat, asalkan didasari dengan ilmu agama. Waman aroda dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin mengejar dunia, silahkan kejar dunia, asalkan didasari dengan ilmu agama. Kalau udah ngejar dunia didasari dengan ilmu agama, sehingga ngejar dunianya itu niatnya baik. Contoh, dia nyari duit, dia kerja, dia usaha, dia bisnis. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk mencari nafkah, menghidupkan keluarganya. Atau yang masih muda, masih jomblo ya. Jomblo apa single? Kalau jomblo nasib, kalau single prinsip ya. Mudah-mudahan sini masih single semua, prinsip semua, nggak mau pacaran sampai halal. Amin ya robbal alamin. Nah barang siapa yang mencari dunia didasari dengan ilmu, contohnya tadi nyari duit, tapi niatnya yaitu untuk menafkahi keluarga dan anak, atau yang nggak punya keluarga, dia mau nyenengin orang tuanya biar dia punya duit, maka cari duitnya tersebut, baik kerja, usaha, bisnis, dihitung oleh Allah sebagai ibadah.
Silakan kejar dunia asalkan didasari dengan ilmu agama. Sehingga niatnya baik, praktek nyari duitnya juga, nyari dunianya baik. Nyari dunianya baik, sebab yang namanya kita bermuamalah, kita berbisnis, kita jualan ada ilmunya. Dalam fikih ada qismul muamalah. Jadi dalam fikih itu ada ismul ibadah, qismul muamalah, kemudian ada qismul munakahah, ada jinayat. Nah, itu pembagian-pembagiannya. Jadi yang namanya ibadah itu bukan cuman antara kita dengan Allah. Antar sesama pun seperti jual beli ada hukumnya. Jangan sangka jual beli nggak ada hukumnya, tinggal beli habis itu selesai. Ada hukumnya. Jualan online bagaimana hukumnya? Bisnis bagaimana hukumnya? Pinjem duit bagaimana hukumnya? Narok saham bagaimana hukumnya? Bitcoin zaman sekarang Maya gimana hukumnya? Kripto zaman sekarang tuh bagaimana hukumnya? Ada semua dalam Islam, cumanya aja kita males. Islam itu sempurna, syamil, kamil, sempurna, paripurna. Semua gerak-gerik kita, setiap aspek kehidupan kita sudah diatur dalam agama. Bukan cuma dalam ibadah, bermuamalah juga, mengatur rumah tangga, bertetangga, bahkan mengatur negara. Sekalipun Islam sudah mengaturnya ya ikhwan. Contohnya masuk kamar mandi dah. Masalah jamban ini, masalah kamar mandi. Islam ngatur, betul? Masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, jangan salto. Iya, masuk kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Di dalam kamar mandi ada adab-adabnya, betul? Kalau buang air kecil, jongkok ya, betul? Jangan berdiri baik. Apalagi buang air besar, berdiri, belepetan itu ya. Jangan. Ada adab-adabnya. Berdahem. Kemudian juga buka pakaiannya dari arah mana dulu dan lain sebagainya. Ini masalah kamar mandi udah diatur sama Islam, apalagi masalah yang lebih besar dari itu. Jadi makanya saya heran kalau ada orang yang bilang udahlah Bib, kan sekarang lagi kagak ngaji, biarin aja kita mah. Begitu bisnis kita bilangin ini nggak boleh, ini haram. Ya Bib, namanya bisnis Bib, ini kan bukan lagi ngaji. Tuh ada yang begitu. Sekarang ngaji pakaiannya rapi, begitu sampai rumah pada pakai celana pendek. Yang perempuan kagak pada pakai kerudung, betul? Warna-warni kadang rambutnya ya. Ada yang warna hijau, yang warna kuning, yang warna pink. Udah kayak ayam sepuhan yang dijual di SD, tahu nggak? Macam-macam warnanya. Kadang ada yang putih, itu mah alami putih mah tuh. Biasanya kalau udah 40 tahun ke atas putih semua rambutnya. Begitu kita tegur ya, kita tegur, ini buka aurat haram. Dia bilang apa? Ya Bib, namanya lagi kagak ngaji tuh. Ini sedikit banyak orang secara sadar atau tidak sadar sudah terjangkit yang namanya virus sekularisme. Memisahkan antara fasluddin anid daulah, memisahkan antara perkara dunia dengan perkara akhirat. Disangka akhirat itu cuma tempatnya di masjid, di majlis taklim, begitu kita ngaji doang. Keluar dari majlis taklim, keluar dari majelis, keluar dari masjid, keluar dari musola, kagak lagi ada kaitannya kita dengan Islam tuh. Hati-hati. Ini banyak orang yang nggak sadar kayak begini. Ngaji-ngaji, sholat-sholat, tapi begitu bisnis nggak merhatiin tuh, ini riba apa bukan, ini halal apa tidak. Pakai pakaian kagak merhatiin, disangkanya pakaian Islam nggak ngatur pakaian, padahal pakaian diatur sama Islam. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Coba. Dari mana? Coba nih yang anak-anak muda, dari mana? Dari dulu, emang dari dulu aurat mah. Dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Berarti kalau yang pada main futsal terus kelihatan dengkulnya haram apa kagak? Begitu kita tegur, ya Bib, namanya lagi olahraga tuh. Ada yang begitu. Perempuan sekarang auratnya perempuan dari mana sampai mana? Perempuan yang jawab, dari mana sampai mana? Dari ujung mana? Ujung harapan. 12 tuh. Dari kepala ujungnya sampai kaki, semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu gampang ya, semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Begitu kita temuin lagi ke warung ya, kagak pakai kerudung, kita bilang ya Bib,
namanya lagi kagak ngaji, ada yang begitu. Itu artinya orang-orang kayak gini secara sadar atau tidak sadar sudah terjangkit virus yang namanya sekularisme. Akhirnya nanti lama-lama dia misahin antara agama dengan perkara dunia, lama-lama akhirnya perkara agamanya bakal hilang sedikit demi sedikit sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Makanya alhamdulillah kita ngaji di sini, ini tanda Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah sedang cinta kepada kita. Kita yang modelan kayak begini, ibadah jarang-jarang, belum lagi kalau melihat fisik kita mah dah ya kadang ngacak kaget sama diri sendiri. Ya, saking seremnya. Tapi Allah milik kita nih. Buat jadi jamaah majlis taklim, biar belajar ilmu agama. Jaga ini nikmat. Jaga ini nikmat dengan istiqomah. Memang istiqomah itu berat. Karena istiqomah itu adalah hanya orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat. Istiqomah itu berat. Bukan rindu yang berat. Bilangin sama Dilan, bukan. Dilan kagak ngaji sih ya. Coba ngaji, tahu dia yang berat apa. Istiqomah yang berat. Berat memang istiqomah, harus kita paksa. Karena kebanyakan orang tertipu gara-gara enggak istiqomah. Gagalnya orang kebanyakan gara-gara enggak istiqomah. Ngaji banyak orang yang ngaji. Buka majlis banyak orang yang buka majlis. Tapi istiqomah jarang. Betul. Yang ngaji sekali dua kali habis itu hilang. Betul? Betul. Kalau lagi susah ngaji kadang. Beb doain Beb, saya lagi nggak punya kerjaan ini Beb. Doain ya biar punya kerjaan. Ya kita doain. Begitu kerja hilang. Banyak yang begitu. Betul. Bib doain Bib. Saya lagi usaha ini. Nanti usaha saya kalau maju, saya bakal istiqomah ngaji. Insya Allah jadi donatur dah. Begitu usahanya sukses, hilang. Banyak yang begitu. Betul. Banyak betul. Betul. Nah makanya banyak orang yang demen ngaji. Awal-awalnya doang. Buka majlis taklim kadang. Tapi istiqomahnya dia gagal. Makanya disebutkan al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah nih lagi di majelis, semangat banget dengerin ceramah. Besok saya pengen tobat. Besok saya pengen tobat. Harus rajin sholat. Ntar subuh kesiangan. Ada yang begitu, betul? Mudah-mudahan di sini mah kagak ada. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini dijadikan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang membawa keberkahan untuk kita semua, perkumpulan yang membawakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat urusan dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini dikumpulkan lagi kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ana marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma wa la syakiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'alamtah wa la hajatan illa qadaita wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muhawwilal ahwal ahwil halana ila ahsanil hal. Ya maulana ya mujib ya hadir la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib dakti hawaijina qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Siap istiqomah semuanya? Siap bulan depan kita kumpul lagi? Bulan depan di mana? Bulan depan di Rengas Bandung. Siap semuanya hadir? Siap semuanya hadir? Ingetin muka-mukanya tuh. Besok kagak hadir kita kasih denda. Siap hadir? Siap hadir semuanya? Angkat tangan semua, takbir! 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 Sallu ala nabi. Nah ini saja dari Al-Faqih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.